Saat ini Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya, Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Belu, Bupati Belu membuka diskusi bersama perangkat desa dan kepala desa se-Kabupaten Belu. Diskusi ini untuk memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa. Puluhan kepala desa dan perangkat desa menghadiri bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Bupati Belu Dr. Agustinus Taolin bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Gedung Desa Lalena Kota Atambua. Acara ini membahas upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa. Bupati Belu menegaskan pentingnya memulai usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seraya menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Belu dan Bank NTT telah menyalurkan bantuan permodalan usaha bagi masyarakat kecil. Bantuan Bank NTT dalam mendorong percepatan digitalisasi, kemudian membantu kita untuk meningkatkan kompetensi teman-teman di OPD atau teman-teman di pemerintahan desa dalam manajemen keuangan, termasuk membantu keuangan, termasuk memberikan bantuan, berbagai bantuan bagi masyarakat kecil untuk usaha-usahanya. Berdasarkan hasil survei, ada berbagai permasalahan dalam usaha ekonomi seperti keterbatasan akses pendanaan, informasi dan pasar yang rendah, serta rendahnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, Dr. Agustinus Taolin menerapkan program peningkatan akses ekonomi, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan produktivitas usaha. Program ini meliputi fasilitas pedagang, distribusi, intermediasi bisnis, pengembangan basis data produk, dan pengembangan usaha mikro. Saya bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama berbagai instansi vertikal maupun horizontal, para kepala desa, pejabat, kemudian pengurus BUMDes di Kabupaten Belu. Hari ini kita mengadakan bimbingan teknis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ya. Dan kita pada hari ini lebih ke arah atau hal-hal yang praktis yang bisa dilaksanakan. Bagaimana kita memberdayakan potensi desa melalui BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan di desa, masyarakat desa bisa hidup lebih sejahtera, lebih makmur ya. Oleh karena itu terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari provinsi beserta jajaran yang sudah melakukan kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat desa. Program-program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, agar desa dapat menjadi pusat pendapatan daerah dan tidak lagi bergantung pada produk-produk luar. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Bupati Belu Dr. Agustinus Taolin melakukan kunjungannya ke Desa Lenosama, Kecamatan Kepulung Mesak. Dalam kunjungannya ini, Dr. Agustinus Taolin melakukan pengobatan gratis bagi warga, terutama bagi para lansia. Berikut informasi selengkapnya. Bupati Belu Dr. Agustinus Taolin didampingi oleh Wakil Ketua Bupati Belu Aloysius Seleserens dan Kepala Dinas Kesehatan meluangkan waktu kunjungan kerjanya di Desa Lesosama, Kecamatan Kakuluk Mesak dengan memberikan pengobatan gratis pada warga, terutama bagi warga lanjut usia di Desa Lesosama pada Jumat 5 Juli 2024. Bupati Belu menerapkan Belu Sehat dengan berbagai program, yaitu pengobatan gratis hanya dengan menggunakan KTP,
Program ini sudah banyak dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat Belu apabila mengalami sakit. Jeffrino Pareira mengungkapkan program pengobatan gratis sudah sangat membantu masyarakat. Hal ini karena cukup dengan menggunakan KTP, masyarakat sudah mendapatkan pengobatan secara gratis di rumah sakit. Mengingat masalah kesehatan adalah yang paling diutamakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan ini selama ini masyarakat sudah merasakan manfaatnya dengan pengobatan gratis hanya dengan menggunakan KTP. Masyarakat merasa sangat terbantu dan sangat senang sekali karena dengan adanya program pengobatan gratis dari Bapak Bupati Belu, dengan hanya menggunakan KTP, masyarakat sekarang tidak merasa beban atau tidak merasa berat ketika mengalami sakit penyakit. Mereka menuju ke rumah sakit di Atambua, mereka tidak ragu. Mereka tinggal hanya mencari transportasi dan mereka langsung menuju ke rumah sakit yang ada di Atambua. Masyarakat Desa Leso Samo berharap agar program kesehatan gratis ini akan selalu dilanjutkan ke depan, karena program ini merupakan yang paling sukses di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Bupati Belu Dr. Agustinus Taolin didampingi Wakil Bupati Aloysius Haleseres beserta jajaran pemerintahan Kabupaten Belu melakukan kunjungan kerja ke Desa Lelosama, Dusun Fatu Atis, Kecamatan Kapuluk Mesak, untuk memberi bantuan serta menerima aspirasi masyarakat. Seperti apa suasananya? Berikut kami tayangkan untuk Anda. Kunjungan kerja Bupati Belu ke Desa Leso Sama, Kecamatan Kapuluk Mesak, Kabupaten Belu pada Jumat 5 Juli 2024. Bupati Belu Dr. Agustinus Taolin didampingi Wakil Bupati Aloysius Haleseres mendengarkan banyak aspirasi masyarakat di Desa Leso Sama terkait pembangunan dan perkembangan desa yang dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Leso Sama, yakni kekurangan air bersih dan akses jalan jembatan yang belum ada pergerakan sama sekali. Terlihat ratusan warga Leso Sama menyambut baik kedatangan rombongan Pemkab Belu dengan tarian Likurai dan Hase Hawaka mengiringi rombongan menuju ke dalam tenda undangan. Kepala Desa Leso Sama Jeffrino Pareira juga menyampaikan aspirasi mengenai perkembangan desa yang masih banyak kekurangan kepada pemerintah untuk segera memberikan solusi. Pada hari ini harapan kami agar yang menjadi permasalahan di Desa Leso Sama, terlebih khususnya masalah air bersih, jalan dan jembatan untuk Desa Leso Sama, harapan kami untuk kedepannya bisa menjadi perhatian pemerintah dan dapat direalisasikan karena masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut tentang masalah air bersih, jalan dan jembatan. Menanggapi ungkapan dan aspirasi masyarakat, Bupati Belu memastikan Desa Leso Sama akan menjadi prioritas Pemkab Belu dan akan menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, terutama air bersih yang sudah berjalan dan sumur bor yang sementara sedang berproses. Kita lagi gali sumur di sini, mudah-mudahan pada kedalaman 60 meter bisa ada air. Ya. Selain itu, Bupati juga menyerahkan beberapa bantuan langsung untuk kebutuhan pertanian, yaitu alat semprotan hama dan beberapa kebutuhan lainnya. Bupati juga membuka diskusi bersama masyarakat mengenai berbagai hal terkait desa yang dikeluhkan berupa jalan, air bersih, dan pendidikan. Bupati Belu beserta rombongan Pemkab Belu mengharapkan dari hasil kunjungan ini akan segera membawa perubahan Desa Leso Sama dengan menjadi desa yang maju dan berkembang terutama di bidang pertanian. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beragam suku budaya dan etnis yang di dalamnya memiliki kesenian tradisional yang berbeda-beda. Untuk terus menjaga kelestarian budaya tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bidang kesenian tradisional. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menggelar diklat peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional di Kota Kupang.
Kegiatan yang digelar di Hotel Pelangi pada 10 Juni ini sebagai upaya menjaga melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional dan memperkuat jati diri daerah. Asisten 3 Bidang Administrasi Kota Kupang Yanwar Dali dalam sambutannya menyampaikan bahwa aspek penting yang termuat dalam rekomendasi pemaju kebudayaan di Kota Kupang adalah aspek pembinaan sumber daya manusia guna meningkatkan kemajuan seni budaya tradisional. Jadi supaya kita punya kebudayaan jangan diambil oleh orang lain. Jangan mengaku-ngaku dia punya. Ya kalau kita sendiri tidak merawat, tidak memelihara, tidak melestarikan, ya sudah, begitu sudah. Ya kalau kita tidak membiasakan menyanyikan itu di daerah kita, ya orang bisa capek kita. Maka lengkaplah seperti orang-orang yang bilang, sapi punya susu, kerbau bilang dia punya. Diklat yang dihadiri oleh 90 peserta ini membawa dampak positif bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang seni budaya. Mengingat masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terdiri dari berbagai suku dan etnis, dengan masing-masing sukunya memiliki kesenian tradisional yang berbeda-beda. Kegiatan ini juga menghadirkan akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, salah satunya Margareta Jokaho, yang membawakan materi tentang penggerapan tari. Menurutnya, kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk menggali ide dasar dalam penggerapan sebuah tari, kemudian menggarap musik pengiring sebagai unsur pendukung dalam tari dan bagaimana membuat sebuah konsep riasan serta busana. Kegiatan ini menjadi bagian bagaimana guru-guru maupun masyarakat dalam hal ini di kelurahan-kelurahan yang menjadi peserta, mereka itu punya pengalaman bagaimana menggarap sebuah tari kreasi daerah yang bersumber dari konsep tradisional NTT. Kegiatan ini diharapkan agar terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui gelaran karya-karya seni baik di dunia pendidikan maupun di lingkungan masyarakat umum, agar generasi saat ini tidak melupakan budaya dan tradisi dari masing-masing suku di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Ratusan relawan mengusung Milky Lakalena sebagai calon gubernur NTT. Kami akan kembali usai jeda.